as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a... Hai teman-teman, kita dari kelompok 3. Kita akan melakukan observasi tentang lingkungan di sekolah. Sebelum kita melakukan observasinya, alangkah lebih baiknya kita melakukan perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Terputra Pandawa. Nama saya Rizka Nurmala. Nama saya Dika Ayu Agustin. Nama saya Nafisa Romania. Nama saya Mila Amalia. Nama saya Yunus Rahmaura. Nama saya Muhammad Fikri Al. Kita dari 10. Saya Terputra Pandawa. Saya kelompok 3 dari 10 Mia 5. Saya akan mengobservasikan bunga bougainville. Ayo kita lihat bunganya. Tas merupakan tanaman peneduh, bersifat rimbun dan dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 10 meter. Batang tanaman bunga kertas keras, bercabang, serta berduri. Disebut bunga kertas karena bentuk seludang bunganya yang tipis dan mempunyai ciri-ciri seperti kertas. Bunga ini juga disebut bougainville, yang diambil dari nama seorang prajurit AL Prancis yang bernama Sir Louis Antoine de Bougainville. Tanaman bougainville mudah tumbuh, gampang perawatannya dan sangat cocok ditanam di kawasan yang beriklim tropis seperti Indonesia. Perkembangbiakannya pun cukup hanya dengan keratan batang yang dapat dicucukkan langsung ke polybag atau pot. Jika Anda ingin tanaman ini berbunga terus, dan Anda harus meletakkan bunga di bawah sinar matahari, sedikit penyiram, serta sedikit pupuk. Jenis bunga kertas beraneka ragam, karena warnanya pun bermacam-macam. Ada yang warnanya ungu, merah jambu, merah pucat, kuning, putih, dan warna kombinasi seperti kuning dan merah. Ada bunganya yang memiliki bunga lagi di tengah-tengahnya, kecil dan berwarna putih. Daunnya pun bermacam-macam, ada yang ukurannya lebar, berwarna hijau dan memiliki tekstur yang agak keras. Ada yang ukurannya sedang dan permukaannya lembut, dan ada pula daunnya yang berwarna hijau putih atau lurik-lurik. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Ayu Agustin dari kelompok 3 10 Mia 5. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang kembang sepatu. Langsung aja yuk kita lihat tanamannya. Kembang sepatu dengan nama lain Hibiscus rosa sinensis adalah jenis tanaman dengan nama suku Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis maupun subtropis. Bunga besar berwarna merah dan tidak berbau. Bunga ini dari berbagai kultivar dan hibrida bisa berupa bunga tunggal atau bunga ganda yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga merah tua atau merah jambu. Di Sumatera dan Malaysia, kembang sepatu disebut bunga raya. Bunga ini ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia pada tanggal 28 Juni 1960. Bunga terdiri dari 5 helai daun kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan, sehingga terlihat seperti 2 lapis kelopak bunga. Mahkota bunga terdiri atas 5 lembar atau lebih, jika merupakan hibrida. Tangkai putik berbentuk silinder panjang dikelilingi tangkai sari berbentuk oval dan bertaburan serbuk sari. Biji terdapat di dalam buah bentuk kapsul bilik prima. Pada umumnya tinggi tanaman sekitar 2-5 meter. Daun berbentuk bulat telur yang lebar atau bulat telur yang sempit dengan ujung daun yang meruncing. Di daerah tropis atau di rumah kaca tanaman berbunga sepanjang tahun. Sedangkan di daerah subtropis berbunga mulai dari musim panas hingga musim gugur. Bunga berbentuk tropet dengan diameter bunga sekitar 6 cm hingga 20 cm. Putik menjulur keluar dari dasar bunga. Bunga bisa mekar menghadap ke atas, ke bawah, atau menghadap ke samping. Pada umumnya tanaman bersifat steril dan tidak menghasilkan buah. Tanaman berkembang biak dengan cara stek, pencakokan, dan penempelan. Manfaat kembang sepatu banyak dijadikan tanaman hias karena bunganya yang cantik. Bunga bisa digunakan untuk menyemir sepatu di India dan berbagai bunga persembahan. Di Tiongkok, bunga yang berwarna merah digunakan sebagai bahan pewarna makanan. Di Indonesia, daun dan bunga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Kembang sepatu yang dikeringkan juga bisa diminum sebagai teh.
Di Okinawa, Jepang digunakan sebagai tanaman pagar. Di bagian selatan, tanaman ini disebut Gusonu hana. Bunga kehidupan sesudah mati, sehingga banyak ditanam di makam-makam. Hai, perkenalkan nama saya Nafisa Ramania dari kelompok 3, 10 MIA 5 ingin melakukan observasi tentang tanaman sawo. Langsung saja kita lihat tanamannya. Sebagian besar dari Anda pasti pernah mendengar buah sawo. Buah yang manis dan segar ini cukup terkenal di Indonesia. Ternyata di balik rasanya yang manis, manfaat buah sawo bagi kesehatan tubuh sangatlah banyak. Achras sapota L atau yang lebih lazim disebut sawo ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai sapodilla atau chico. Sedangkan di India, sawo disebut sebagai chico. Di Filipina, sawo dipanggil dengan siko. Malaysia menyebutnya chiku dan masyarakat Tionghoa menyebutnya hongshim. Sawo berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko. Meskipun begitu, sekarang di India, Sri Lanka, Filipina, Venezuela, dan Guatemala, buah ini sudah mulai dibudidayakan sebagai tanaman komersil. Di Indonesia, budidaya buah sawo ini dilakukan di daerah-daerah seperti Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pada umumnya, sawo dibudidayakan sebagai tanaman pekarangan atau dinikmati buahnya. Sawo mempunyai biji yang berwarna hitam mengkilat atau coklat kehitaman dengan bentuk pipih dan besar. Biji sawo juga mengandung saponin, quercetin, dan minyak sebanyak 23%. Sebaiknya biji sawo tidak dikonsumsi karena bijinya mengandung asam hidrosianik yang tinggi dan dapat menjadi racun dalam tubuh. Bunga sawo juga sering dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan parem, yaitu bubuk obat tradisional yang digosokkan pada seluruh badan pada ibu yang baru melahirkan. Tanaman sawo pada umumnya mampu mencapai ketinggian 20 meter dan memiliki daun yang berbentuk bulat, memanjang, dan tubuh bergerombol pada bagian ujung ranting. Bentuk buahnya ada yang bulat, bulat telur, hingga bulat memanjang. Warna kulit buahnya matang coklat, coklat kekuningan, coklat kemerahan, atau hijau. Banyak sekali jenis-jenis sawo ini, diantaranya yang cukup populer. Sawo Manila, yang berbentuk lonjong, banyak mengandung air dan memiliki daging buah yang cukup tebal. Sawo Duren, berbentuk bulat hingga bulat telur, dengan kulit buah licin, mengkilap, kulitnya agak tebal, banyak mengandung lateks dan tidak dapat dimakan. Sawo Mentega, buahnya berbentuk bulat gelendong, bulat telur terbalik dan memanjang, berwarna hijau mengkilap dan rasanya manis. Inilah uraian singkat mengenai buah sawo. Seperti video di sini, ini adalah contoh sawo Manila yang berbentuk lonjong, banyak mengandung air dan memiliki daging buah yang tebal. Sawo ini berwarna coklat kehitaman. Perkenalkan, nama saya Genut Maura dari kelompok 3 dari kelas 10 MIA 5. Saya ingin memberikan observasi tentang pohon cemara. Cemara itu tanaman yang masuk ke dalam suku Casuarinaceae, meliputi sekitar 70 jenis tumbuhan. Sebagian besar suku ini terdapat di belahan bumi selatan, terutama di wilayah tropis dunia lama, termasuk Indonesia, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Cemara adalah pohon yang sangat artistik untuk penataan sebuah taman. Dibentuk sedemikian rupa dalam gaya seni Jepang yang bernama bonsai. Jenis cemara asli Indonesia untuk dibuat bonsai yang paling bagus adalah cemara udang yang berasal dari daerah Madura, Jawa Timur. Tumbuhan cemara termasuk dalam klasifikasi tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta, Yunani sperma sama dengan biji, piton sama dengan tumbuhan, merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadi suku cemara-cemaraan atau Casuarinaceae meliputi sekitar 70 jenis tumbuhan. Sebagian besar suku ini terdapat di belahan bumi selatan, terutama di wilayah tropis dunia lama, termasuk Indonesia, Australia, dan Kepulauan Pasifik.
Klasifikasi ilmiah dari tanaman cemara adalah sebagai berikut. Kerajaan, yaitu tumbuhan. Divisi, Magnoliophyta. Kelas, Magnoliopsida. Ordo, Flageles. Famili, Casuarinaceae. Dari sekitar 70 jenis tumbuhan yang pernah dikenal di dunia, hanya sebagian kecil saja yang tumbuh di Indonesia. Selain tumbuh di hutan, cemara kini menjadi tanaman hias. Bentuk cemara yang sangat artistik untuk penataan sebuah taman. Dibentuk sedemikian rupa dalam gaya seni Jepang yang bernama bonsai. Jenis cemara asli Indonesia untuk dibuat bonsai yang paling bagus adalah cemara udang yang berasal dari daerah Madura, Jawa Timur. Macam-macam cemara yang dikenal dan tumbuh di Indonesia yaitu cemara udang, cemara angin, cemara duri, cemara embun, cemara kipas, cemara laut, cemara pinus, cemara kuah-kuah, dan cemara putih. Ya, nama saya Muhammad Fikri dari kelompok 310 MIA 5. Ingin melakukan observasi tentang tanaman Euphorbia. Ditemukan oleh Euphorbus. Oleh karena itu, tanaman ini dinamakan Euphorbia atau biasanya disebut Euphorbia. Tanaman Euphorbia ini ditemukan di tanah Afrika, tepatnya di Madagaskar. Atau dengan nama lain Plumeria rubra aucutifolia, merupakan bunga yang berasal dari daerah Amerika tropis dan Afrika. Pohon ini termasuk tanaman hias, masuk dalam keluarga Apocynaceae. Bunganya terdiri dari beberapa jenis antara lain putih, merah, atau Jepang. Batangnya berupa batang berkayu keras. Tingginya mencapai 6 meter. Percabangannya banyak. Batang utama besar, cabang muda lunak. Batangnya cenderung bengkok dan bergetah. Daun Kamboja merupakan daun hijau berbentuk lonjong dengan kedua ujungnya meruncing dan agak keras dengan urat-urat daun yang menonjol. Sering rontok terutama saat berbunga lebat, sedangkan bunganya berbentuk trompet. Muncul pada ujung-ujung tangkai daun bunga berjumlah 5 buah, berbunga sepanjang tahun. Tanaman Kamboja bisa tumbuh subur di daratan rendah sampai ketinggian tanah 700 meter di atas permukaan laut. Tumbuh subur hampir di semua tempat dan tidak memilih iklim tertentu untuk perkembangbiakannya. Getah pohon Kamboja mengandung senyawa sejenis karet, ambin, lupeol, kaustik, dan damar. Kandungan minyak menguapnya terdiri dari geraniol, citronellol, linalol, varsenol, dan fenetilalkohol. Ada yang menyebutnya pagoda, Snow White, Orchid, Pink Lady, Leopard, Star Monolite, Sesi, Jamaica Sesi, Orange Beauty, Hawaiian Pink, White Dandy, White Paragipen, Singapore Slang, Tahiti Pink Beauty, Red Blood, SDM Jambi, Pixie, Mermaid, dan masih banyak lagi nama sesuai dengan warnanya. Kamboja yang memiliki bermacam-macam warna ini kini semakin banyak ditanam di halaman sebagai tanaman hias. Bunganya tidak hanya indah ketika melekat di pohon, tetapi juga indah walau telah gugur dan berserakan di atas tanah atau rumput. Sebagai tanaman pengisi taman, Kamboja tidak hanya indah sosoknya, ia juga memiliki banyak manfaat. Oleh karena banyak manfaat dan kegunaan, bunga Kamboja pun banyak dikembangbiakan. Kamboja dapat diperbanyak dengan penyebaran bibit atau varian warna bunganya pun ikut dikembangkan soal perawatan. Kamboja tergolong tanaman yang minim perawatan. Ia bisa dijadikan liar atau digunakan secara air yang berlebih dapat membuat akar dan tanaman menjadi busuk. Sinar matahari yang cukup dan banyak dapat membuatnya berbunga lebat.
tanaman pagar dengan turun kali. Tidak hanya itu, ternyata daun mangkokan punya manfaat dan khasiat bagi tubuh. Daun mangkokan tidak enak juga untuk dimakan. Sebagai daerah dijadikan sebagai lalapan bersama sambal atau dijadikan dicampurkan dalam berbagai masakan seperti kue otak, ikan, campuran kepes, pecel, serta bisa juga dibuat kita sudah kapan daun mangkokan mulai dimanfaatkan baik itu sebagai obat herbal, di dapur juga tanaman hias. Daun mangkokan mengandung zat-zat protein, mineral, kalsium, vitamin A, B1 dan C. Selain itu, daun mangkokan juga memiliki alkaloid, flavonoida, dan polifenol. Oleh sebab itu, banyak manfaat dan khasiat daun mangkokan yang bisa kita ambil dari beberapa vitamin dan sekian observasi dari saya. Wassalamualaikum.大きな